Baik, berlanjut ke Bu Mareta ya, dari Fokus Fest ya, juga turut membantu UMKM dari sisi kehumasan. Dan juga Bu Ima, ya ini menarik juga, menguatkan BUMDes ya Bu ya, di Bekasi dengan merumuskan kontrak kesepakatan dan lain-lain dari sisi hukum. Nah ini dua hal yang saya pikir juga menjadi hal yang penting ya, karena kita tahu pengetahuan UMKM mungkin memang terbatas ya. Nah, boleh diceritakan Bu Mareta kira-kira kunci perlibatannya seperti apa dan bagaimana kelangsungan dari kegiatan tersebut, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kenalkan dahulu bahwa Fokum Fest itu singkatan dari Vokasi Humas Festival yang dahulunya bernama Vokasi Komunikasi Festival. Itu diambil dari nama program studi, di mana sama seperti Ibu, saya juga sebetulnya penerus untuk terus menyalakan obor dan semangatnya sampai hari ini, Luar di mana biasa dulu ini inisiatornya semangatnya. adalah Ibu Dr. Sri Rahayu dan senior saya Ibu Pijar Suciati. Namun udah almarhum beliau. Nah, jadi ini adalah bentuk sebetulnya dari integrasi mata kuliah, Pak. Oh, oke. Jadi salah satu dari kompetensi yang akan dimunculkan oleh prodi kami adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas komunikasi kehumasan cyber, yaitu kehumasan melalui media digital. Lalu kemudian optimalisasi berbagai platform yang ada. Lalu juga ada produksi visual humas, produksi multimedia, integrated marketing communication, dan yang terakhir adalah penulisan naskah. Jadi teknisnya kami melibatkan lebih dari 100 mahasiswa dari 2 angkatan yang berbeda. Caranya adalah dengan merekrut, awalnya adalah mengajak UMKM untuk mendaftar. Setiap tahunnya kurang lebih 14 sampai 16 UMKM tergantung dari jumlah mahasiswa pada angkatan tersebut. Satu kelompok itu 5 orang dan mereka mendampingi UMKM ini selama 1 semester full. Jadi ada 14 kalau tahun ini, masing-masing kelompok pegang 1. Mereka mulai dari membantu memetakan siapa sih sebenarnya pasarnya, lalu melihat media promosi apa yang sudah dimiliki, lalu jika belum, lalu mereka membantu mendevelop itu sesuai dengan value dan target yang diharapkan oleh para UMKM tersebut. Kemudian kenapa namanya festival? Setelah pendampingan yang lama selama 1 semester itu, diharapkan mereka UMKM ini sudah bisa menyerap berbagai pengetahuan yang di-sharing dari mahasiswa kami, juga dosen-dosen yang terlibat. Jadi timnya juga cukup besar ya, ada 7 mata kuliah dan 7-7-nya itu ada dosennya, dan kami semua berkolaborasi untuk satu program ini. Selain kehumasan cyber juga ada tadi saya sebut penulisan naskah kehumasan ya, betul. Jadi mahasiswa dan kami membuatkan juga promosi-promosi berupa artikel pemberitaan seperti itu. Dan ini sebetulnya sudah jalan ke tahun ke-11 dari pertama kali Bu Dr. Ayu meluncurkan bersama Ibu Pijar, dengan terus pengembangan dan inovasi-inovasi yang ada. Adapun inovasi yang tahun ini adalah kami mengintegrasikan lagi dengan satu mata kuliah di beda angkatan lagi, yaitu pengelolaan event. Ya, manajemen event, di mana adik kelasnya, jadi kakak-kakaknya ini mendampingi si UMKM selama 4 bulan untuk mendevelop media sosial, media promosi lainnya, brosur, e-brosur, buklet, dan lain-lain. Lalu di akhir semester mereka diundang ke vokasi untuk bazar di sana, memperkenalkan produknya kepada masyarakat UI. Dan itu dikelola oleh rekan-rekan dari kelas pengelolaan event. Karena mungkin untuk sharing di vokasi itu mata kuliahnya 70% praktik. Jadi memang kami harus menyiapkan studi kasus yang real sebelum nantinya mereka menjadi konsultan PR yang sesungguhnya. Jadi ini sebenarnya mereka sedang belajar menjadi konsultan PR bagi kliennya, tapi kali ini UMKM, seperti itu Pak kurang lebih. Jadi terakhir kemarin kita
melangsungkan di akhir bulan Mei, di akhir semester ya menuju UAS itu 14 UMKM datang, dan alhamdulillah sejauh ini para UMKM itu merasa puas dengan layanan dari mahasiswa kami dan juga tentunya dengan supervisi yang cukup ketat dari dosen. Jadi teknisnya tuh setiap minggu mereka presentasi progres ke kami apa yang itu, lalu mendevelop konsep bersama, lalu nanti mereka presentasikan lagi ke kliennya, lalu membuat produksi dan seterusnya. Dan di akhir semuanya hadir di vokasi untuk Luar biasa, ya. mempresentasikan hasil Iya karya nih, mahasiswa. tepuk tangan ini, harus berikan tepuk tangan ini ya, luar biasa sekali. Jadi pelibatan mahasiswa ini jadi salah satu kunci ya di Iya, betul. di vokasi ini ya. Iya, Di karena kami harus pendidikan menyediakan Pekmas. studi kasusnya Studi tadi. kasus ya. Lalu tadi UMKM-nya juga bervariasi, Bu. Ada Iya, yang makanan, ya. ada yang apa namanya itu, aksesoris, Iya, yang lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Mareta. Mana nih teman-teman yang di sana, adik-adik mahasiswa, tepuk tangannya yang kencang dong, yang riuh gitu ya. Ini luar biasa pengalaman Bapak Ibu dosennya luar biasa sekali. Oke, selanjutnya adalah dari Bu Ima ya. Dari Ibu Ima, mungkin bisa diceritakan Bu Ima mengenai pentingnya pendampingan dalam bidang ini, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa ke situ, Bu? Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Mas Rama dan teman-teman sekalian. Sudah menarik ya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ana, Bu Mareta, dan Pak Bayu, dan Pak Andreo ya nanti yang sampaikan. Jadi awalnya kegiatan ini juga lanjutan daripada Pengmas kami sebelumnya ya, di tempatnya adalah di desa Pantai Bakti di Muara Gembong, Bekasi. Nah ini juga kebetulan daerahnya itu adalah daerah yang tertinggal dan ini ya termasuk daerah 3T nih Mas Rama. Nah tantangannya juga cukup banyak ya. Pada tahun lalu kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berfokus kepada tata kelola dan kemudian juga terkait dengan penyusunan MOU atau kerjasama untuk BUMDes ya, BUM desa itu sendiri. Nah di tahun ini kita melakukan pendampingan lebih spesifik lagi ke dalam BUMDesnya, di dalam kepengurusan manajemen BUMDesnya, untuk kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes agar kemudian selaras dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dan di dalam pengembangan untuk BUMDes itu sendiri. Nah, saya mengambil tema memfokuskan kepada step pertama yaitu revitalisasi kelembagaan, karena memang banyak sekali BUMDes itu memang mereka berdiri tapi juga tidak aktif gitu ya, seperti itu. Padahal potensi di desa itu sendiri, karena ini BUMDes yang lebih memfokuskan kepada kegiatan pariwisata dan untuk tambak udang ya, seperti itu. Iya, mohon maaf ya. Jadi ini menarik karena memang mereka punya wisata. Mas Rama udah pernah belum ke Pantai Bakti, atau adik-adik udah pernah belum ke Pantai Bakti di Bekasi? Belum ya? Saya orang Bekasi Bu, tapi belum pernah. Nanti saya sana ya. Bekasinya sekitar 3,5 jam nih dari Depok. Jadi ini luar biasa gitu untuk perjalanan ke sana. Dan memang pantainya cukup bagus, namun karena memang ada kendala keterbatasan dana, padahal BUMDes ini juga untuk meningkatkan pariwisata di sana, ya mereka memiliki potensi pariwisata Pantai Bakti. Nah ini juga kemarin ada terdampak terkait dengan pandemi, harapan mereka adalah mereka bisa mengoptimalisasi untuk pariwisata di Pantai Bakti itu sendiri. Nah pertama kemarin kita mendampingi mereka untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis di mereka. Pertama terkait dengan pendirian daripada BUMDes itu sendiri, dan kemudian juga terkait dengan struktur kepengurusan di BUMDes dan bagaimana tata kelola untuk berjalannya di organisasi BUMDes itu sendiri. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendorong mereka untuk masuk ke dalam sistem informasi desa di Kementerian Desa ya itu sendiri, yang kemudian nanti pemerintah harapannya adalah bisa melakukan monitoring nih terhadap BUMDes itu sendiri dan memberikan pembekalan kepada BUMDes itu sendiri, serta juga ya diharapkan memang BUMDes ini juga mampu gitu memberikan kontribusi, memberikan pemasukan juga ya kepada masyarakat dan untuk pembangunan desa itu sendiri. Nah hal-hal semacam ini yang menarik
diskusi kami gitu di dalam pendampingan kami ke BUMDes, karena kami juga sudah melihat mengenai potensi pariwisata dan pengembangan tambak udang ya di daerah Bekasi. Ini Bekasinya bukan Bekasi yang ada mall ya Mas. 3T Ini ya Bu Bekasi ya. yang daerah 3T. Jadi ini tantangan yang menarik buat kami, dan kami selalu senantiasa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak dari manajemen BUMDes Bakti Maju Mandiri untuk kita dampingi. Harapannya di step pertama untuk revitalisasi kelembagaan mereka bisa tercapai dengan baik ya gitu, dengan kita melakukan pendampingan. Mungkin komunikasinya juga selain kita datang juga kita bisa melalui Zoom ya, seperti itu. Nah ini mungkin hal-hal yang menarik dari kegiatan kami di dalam pengabdian masyarakat di BUMDes Bakti Maju Mandiri di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Mas Rama. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Ibu Ima Mayasari. Ini bolak-balik kemarin Bekasi Depok ya untuk nyelesain ini. Nah ini ada lagi satu yang gak kalah menarik, Pak Andreo membantu perempuan kepala keluarga atau PK ya Pak. Ini di wilayah Depok untuk dapat berkembang, dan menariknya beliau memperoleh matching fund dari pihak luar UI, dari Sukovindo. Nah Pak Andreo mungkin kiranya bisa berkenan Pak berbagi bersama kami kiat-kiat Pak, seperti apa kegiatannya dan bagaimana nih implementasi dari apa Pak Pentahelix ya Pak ya yang diterapkan semakin besar dampaknya. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Rama. Jadi kami dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Niaga itu melakukan pengabdian masyarakat di UMK Depok, khusus kelompok PK. PK itu adalah perempuan kepala keluarga. Kalau menurut data sekitar 20 ribuan ya. Tapi sebenarnya yang nggak terdata hampir 1,5 juta. Jadi para ibu-ibu yang bekerja untuk menopang kehidupan, baik karena ditinggal suami atau suaminya tidak mampu bekerja lagi. Jadi banyak sekali di Depok. Dan kami karena terbatas tenaga sehingga kita mencoba mengembangkan dengan membuat semacam pilot project. Ini ada 2 angkatan. Angkatan pertama itu tentang literasi keuangan, lalu yang kemarin itu tentang digital marketing. Jadi kita coba mengambil teman-teman, saya lebih suka menyebutnya ibu-ibu ya, ibu-ibu PK ini dari seluruh kecamatan di Depok yang jumlahnya 11. Jadi kita ambil 22, bukan 22 ya, berapa? Jadi angkatan pertama kita hanya bisa 75, yang berikutnya kita 120-an ya. Kami sebut Pentahelix karena pertama kami mencoba bukan sebagai profesional yang berbagi ilmu, tapi menempatkan diri sebagai hub. Jadi kita mengundang mahasiswa S1, S2, S3 untuk menjadi pelaksana, baik sebagai organizer maupun sebagai pembicara juga. Jadi saya malah jadi pembuka dan penutup saja sebenarnya. Jadi endorser ya. Lalu mahasiswa ternyata jejaringnya lebih banyak daripada dosennya. Oh iya. Mahasiswa S2, S3 dengan jejaringnya itu langsung menghubungi juga para pengusaha yang alhamdulillah kita bahkan mendapatkan sponsor yang dananya 5 kali lipat dari yang diberikan UI sendiri. Wah, luar biasa. Jadi ini manfaatnya memang kampus bekerja bersama mahasiswa, karena mahasiswa juga hebat-hebat ya. Lalu kita juga bekerja sama dengan Pemda Depok, dan juga yang keempat adalah para pelaku media massa. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan digital marketing,
kita memanfaatkan para endorser dan para pelaku medsos yang memang sudah punya nama. Jadi langsung, kalau kita kan biasanya jargoni ya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Nah, yang begini-gini kita coba ambil dari mereka, dan ini semua juga dari mahasiswa, jadi jejaringnya. Jadi dan kita harus menseleksi siapa yang boleh kita terima, karena terlalu banyak ya yang pada mau nih Mas sebenarnya. Jadi UI hanya sebagai hub saja sudah cukup ini ya. Dan yang terakhir kita juga dibantu oleh LSM. LSM ini adalah peserta mahasiswa yang angkatan pertama meskipun sudah pada lulus maksa minta lagi, Pak saya mau lagi gitu. Jadi hampir 100% Pengmas kita angkatan pertama dan kedua itu orang lama itu ikut semua ya, meskipun mereka sudah lulus, dan akhirnya mereka membuat LSM untuk membantu PK. Jadi saya menangkap bahwa peluang kerjasama bersama-sama mengentaskan isu SDGs ini bisa kita keroyok bersama ya melalui model Pengmas ini. Dan yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana memasukkan materi-materi di kampus di VIA ini link dengan pendampingan berkelanjutan, karena kan ibu-ibu PK ini tantangan problemnya banyak. Jadi saya kira mahasiswa-mahasiswa itu bisa dicek dalam model Merdeka Belajar untuk problem solving ya, tentu dengan pendampingan para dosen. Dan yang terakhir saya kira kolaborasi dengan swasta. Saya melihat swasta itu seperti kayak kelaparan, mencari kampus yang mau diajak ya. Perusahaan yang kebetulan menjadi sponsor kita ketagihan. Setelah berhasil dengan UI langsung direplikasi ke UGM, jadi langsung direplikasi. Cuman mungkin karena UI-nya bagus, ternyata direplikasi sana enggak seksi kita gitu ya. Nah ini mesti ada cerita tersendiri bagaimana cara mendorong para stakeholders ini terlibat. Dan saya mencoba membuat haki dari sebuah pengalaman kita hakikan bagaimana menggait Pentahalik ini, terutama para sponsor yang kayak kepengenan banget sebenarnya, anggarannya banyak tapi tidak tahu bagaimana masuk. Ya ini model UMKM yang mungkin polanya pola UI sebagai hub, mungkin begitu kali ceritanya. Terima kasih. Wah luar biasa, ini baru ya Pak, kayaknya bisa nih ya untuk dikembangkan lebih lanjut ya Pak ya. Kolaborasi antar Pentahalik tadi yang luar biasa memberikan manfaat ya. Kembali ke Ibu Ana ya, dengan Ibu Mareta. Kalau kita berbicara pengabdian masyarakat, memang kita nggak akan lari dari output dan impact ya yang dihasilkan dari program yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah mungkin bisa sharing seperti apa perubahan dari before afternya seperti itu ya Bu ya, dan dampak apa yang sangat dirasakan oleh penerima manfaat ya terutamanya, sehingga capaian-capaian tersebut bisa dicapai gitu ya dalam program Pengmas yang Bapak Ibu lakukan. Ya mungkin dari Ibu Ana ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Rama. Untuk output dan impact, mungkin yang paling terasa adalah satu, ketika dulu awalnya mereka packagingnya masih ya begitulah biasa ya. Terus habis itu setelah masuk packaging mulai berubah. Jadi dengan packaging yang dengan ziplock,
jadi menjaga ke makanan supaya lebih higienis dan lebih segar. Itu satu. Terus kedua, program Pengmasnya membuat kita juga dicintai gitu sama masyarakat gitu ya. Nih kalau Pak Rambat juga ibaratnya ketika kita buat workshop, nggak hanya buat workshop ya Pak ya, we engage with the team. Jadi mungkin kalau ngobrol tadi Bapak dari VIA, Pak Andrio, kita kalau Pengmas itu jangan pernah memposisikan diri kita lebih sebagai dosen dari UI. We part dari kita sesama human beings, kita sesama manusia yang pingin kita maju bareng-bareng. Betul. Dan dalam program kami pun gitu, misalnya ada workshop, nanti yang terbaik dikasih Pak hadiah buat nambah modal kerja 1 juta 2 juta. Ternyata itu membuat 3 kelompok gitu jadi bersemangat gitu, dan kami jadi getok tular, begitu datang lagi lebih rame lagi gitu. Jadi kita dapat word of mouth-nya. Itu satu. Terus kedua, kita ngomongin impact. Ternyata kan kalau kita di jalanan gitu ya, di masyarakat, kita kan bercampur dengan masyarakat lain yang ternyata juga peduli. Jadi alhamdulillah tim kami yang di-lead sama Pak Rambat gitu. Kalau saya juga ya dikasih project lah sama Pak Rambat gitu ya untuk ini ya Pak. Itu di dekat akhirnya kami juga bekerja sama dengan UN Women karena mereka kerjasamanya ini jadi berkelanjutan. Selain di Lombok juga ada di tempat lain karena melihat bahwa nggak tahu ya Mbak UN Women itu entah kenapa salah satu program manajernya seneng kali ya gitu, karena kita tipikalnya bukan tipe yang bahasa mereka tuh chin up gitu. Jadi lebih engage gitu, terus dampaknya besar. Ternyata kita memang kan 75% tuh perempuan ya Pak. Ternyata di perempuan itu ada pekerja migran. Terus jadi dampaknya itu bukan hanya pada proyek yang didanai sama DPPM, tapi ternyata nambah lagi Pak. Kalau bahasa Pak Andrio kan dibuat replikasi. Kami terjadi replikasi karena memang ada pendanaan tambahan supaya dampaknya lebih luas lagi. Wah, luar biasa. Dan agak terharu juga ketika bilang UN Women kita ini Pak Rambat udah dibuat jadi partner gitu kan, timnya ini gitu. Dibuat partner, jadi tahun depan kita akan ngerjain lagi untuk dampak lebih besar lagi bersama partner eksternal. Itu yang kedua. Ketiga, kita nggak bisa melupakan engagement dengan pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah dari UI hubungannya dengan Lombok Timur itu kan memang erat. Jadi itu nanti kayak Pekan Sembalun yang tadi kami ceritakan, itu nanti insya Allah akan ada logonya pemerintah juga. Jadi kita tuh hand in hand gitu. Jadi kalau yang tadi dibilang sama Pak Andrio pentahelix ya memang itu nggak bisa ditolak gitu. Bukan nggak bisa dikejar, nggak bisa ditolak, karena kalau kalau zaman dulu kita turun ke lapangan kan memang mau nggak mau kan kita akan ini ya gitu, kalau guru-guru kita dulu ngajarin gitu ya. Itu sih yang mungkin terkait dengan dampak gitu. Tapi memang satu hal sekarang masyarakatnya lebih cerdas. Kami menemukan ketika dia milenial akhir dan Gen Z, kemampuan digital mereka lebih canggih. Jadi justru malah ini gimana? Ini masalah keamanan transaksi, distribusi dan lain-lain, itu juga ada partisipasi dari mereka. Beda mungkin 10 tahun ketika targetnya itu masih boomers atau generasi X gitu. Jadi ada terjadi perubahan masyarakat juga, dan ya mudah-mudahan ya kalau kita di lapangan gitu ngelihat masyarakatnya juga makin pintar, ada secercah harapan di kaki Gunung Rinjani ini bahwa orang-orang yang bekerja keras dan mencintai masyarakat dan kehidupannya akan menjadi masa depan generasi emas Indonesia. Itu yang mungkin kerasa banget gitu ketika kita mengerjakan Pengmas. Jadi dampaknya luar biasa, perubahan yang cukup signifikan ya, bukan hanya dari sisi ekonominya ya, tapi hidup ya, kegiatan perekonomian semuanya dan sosial dan semuanya. Terima kasih Ibu Anaya. Sama-sama. Oke, kita selanjutnya mungkin kita lanjut ke tadi Bu Mareta ya. Tadi terkait before afternya Bu, output dan impact yang mungkin telah dicapainya Bu, bisa sharing. Ya, baik, terima kasih. Jadi
Fokumfest ini karena memang membina dari sisi branding dan kehumasan digital, jadi memang awalnya tuh UMKM yang dipilih adalah yang betul-betul belum memiliki pengetahuan yang cukup maupun sumber daya untuk mengerjakan hal-hal tersebut ya, karena gimana pun juga mungkin bagi kita itu seperti mudah ya, tapi mereka ini karena fokusnya kepada produknya dan segala macam, jadi terkadang mereka lupa untuk melakukan dan mendevelop brand itu sendiri. Jadi outputnya adalah mereka yang dari tidak memiliki channel menjadi memiliki channel dan berbagai marketing kit lah bisa dibilang ya, untuk mereka, untuk sebagai batu loncatan untuk mereka untuk bisa mengembangkan lagi ke depannya. Dan impactnya sendiri karena ini setiap tahun kami adakan di semester genap, jadi ada beberapa mitra yang memang berulang, jadi mereka merasa masih perlu, lalu tahun depannya join lagi dan kemudian bisa dikembangkan lebih baik lagi. Namun ada juga yang merasa sudah cukup, lalu transfer knowledge-nya sudah terjadi, dan mereka juga anak-anak juga mahasiswa dan kami juga banyak mendapatkan insight tentunya ya. Karena kan kami bukan pelaku bisnis secara real ya, mereka yang lebih tahu. Jadi juga bagi teman-teman di kampus juga banyak belajar. Lalu kalau untuk UI-nya sendiri, tahun lalu itu program ini dapat penghargaan dari dari Mark Plus, namanya International Council for Small Business, ICSB Presidential Award, mereka menamakannya, tapi penyelenggaranya itu Mark Plus. Yang saya sendiri juga nggak tahu mereka akses dari mana ya, kelihatannya mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang ada dan juga seperti itu. Jadi tiba-tiba aja tim kami Ibu Pijar dikontak untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi mungkin bagi kita semua ternyata orang lain di luar memperhatikan program kita ya, mungkin itu juga dampak dari pemberita. Mungkin kalau sama Humas UI kita disuruh nulis berita gitu-gitu ya Bu ya, ternyata ada manfaatnya juga ya bagi kita. Lalu lainnya adalah kami membuka juga website, karena waktu itu pandemi ya sempat ya Pak, tahun 2020 yang festivalnya itu nggak bisa dilaksanain kan. Jadi karena nggak bisa dilaksanakan, kita membuka juga virtual exhibition, bisa diakses mungkin sampai sekarang. Jadi sehingga mulai tahun 2020 sampai 2023 recordnya ada di situ, fokumfest.pvvui.ac.id. Jadi setiap angkatan yang berganti, tapi mudah-mudahan ilmunya juga hasil karyanya masih bisa dilihat di sana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mareta ya. Wah, terima kasih. Ya, jadi memang kebermanfaat ini kalau kita berbicara UMKM itu pasti memang nggak jauh dari bagaimana mereka tuh pikirannya kan pasti produk saya tuh bagaimana sih Pak biar bisa laku di pasar gitu ya, bisa ada transaksi gitu ya bahasa mereka begitu ya. Nah ini kembali ke Pak Bayu ya Pak Bayu. Nah bagaimana Pak kemarin kira-kira dari kegiatannya, ada nggak impact yang erat kaitannya dengan transaksi mereka gitu ya, terus Pak seneng banget nih Pak dengan begini. Nah itu mungkin ada behind the scene-nya Pak, ceritanya Pak, silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali ya tentang impact ya. Jadi memang kebetulan kami ini programnya cukup singkat karena dana yang kami dapat juga sedikit ya. Jadi untuk kegiatan ini cuma 10 juta. Jadi pengennya memang melakukan satu serangkaian kegiatan yang continue, dalam arti mulainya mungkin dengan pelatihan, kemudian nanti ada pemantauan, pembinaan gitu ya. Cuma karena dana terbatas dan akhirnya kami hanya bisa memberikan satu pelatihan gitu ya. Dan sebenarnya kami itu ada dua program, satu dan kami gabungkan, satu di Kecamatan Taman Sari, satu Desa Sirnagale, itu satu kecamatan, Kecamatan Taman Sari. Yang program pertama itu penyusunan atau pembentukan forum kerukunan umat beragama, itu di Desa Taman Sari. Sampingnya persis itu Balai Desa Sirnagale. Nah, jadi dua kegiatan itu kami gabungkan, itu dananya 20 juta. Nah, jadi selama 3-4 hari kami ada di lokasi itu. Jadi impact-nya mungkin secara nyata itu belum bisa kami lihat, tapi yang kami pikirkan begini,
teman-teman pengrajin ini mungkin harus berkenalan dulu dengan dunia digital marketing gitu ya. Yeah. Jadi mungkin kebanyakan dari mereka tidak paham sama sekali seperti apa sih bentuknya, mulai mengotak-atik cara pemasaran secara digital. Nah, akhirnya yang kami lakukan itu memberikan pelatihan dalam bentuk paling dasar sekali. Jadi gimana caranya mereka tuh bisa memperkirakan nih, ini mereka punya produk sepatu, ini mereka harus memperhitungkan nih, ini konsumennya siapa, kelas yang mana, perempuan misalnya, kelas bawah, elit, menengah, atau yang mana. Kemudian hidupnya di kota atau di desa gitu ya. Terus biasanya spending mereka rata-rata seperti apa. Dari situ aja dulu mulainya gitu ya. Kira-kira memperkirakan pasar yang cocok untuk produk itu yang mana gitu. Nah, setelah itu berhasil mengidentifikasi, berikutnya adalah menentukan nih dari berbagai macam marketplace di Indonesia yang mana yang paling cocok untuk produk ini gitu. Misalnya ini sepatu untuk kelas menengah perempuan. Apakah di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada gitu. Jadi dari tahap itu dulu gitu ya. Masuk mengenal produk, memasukkan produk ke pasar, terus kemudian gimana nanti itu bisa mendapatkan konsumen. Ya, jadi itu 3 langkah yang get ready, get notice gitu kan. Ya, gimana supaya ini dikenal gitu. Orang nggak tahu apa-apa kan ya gimana mau beli, apalagi tadi disinggung harganya itu sangat kompetitif gitu ya. Nah, setelah itu nanti diharapkan setelah itu tercapai tahap kedua itu sampai kepada tahap sudah ada konsumen yang loyal gitu. Yang kalau belanja ya di toko itu terus nih, dari pengrajin di Kabupaten Bogor ini bagus-bagus. Nah, itu supaya pembeli atau pasar tetap ya. Jadi langkah kami memang memperkenalkan dulu nih, ini ada dunia digital marketing, langkah-langkahnya seperti ini, silahkan dicoba gitu ya. Jadi tahapnya mungkin berusaha untuk mendorong mereka ini ya, teman-teman pengrajin. Coba dulu deh masuk ke situ, jangan takut, jangan pikir modal dulu gitu ya. Jangan pesimis dulu gitu. Ini ada satu contoh nih teman di situ yang berhasil nih, namanya Kang Aryana atau Iryana ya. Ini udah cukup berhasil nih. Lantai 2 rumahnya itu isinya sepatu semua tuh dijual secara online. Ini udah ada contoh keberhasilan nih. Nah, gimana coba teman-teman, silakan coba nih. Ini ada langkah-langkahnya, strateginya seperti ini, caranya gini, pemasaran yang baik gitu ya untuk berusaha untuk goal masuk ke pasar digital. Nah, nanti diharapkan mungkin kami bisa monitoring nih sebentar lagi ya, beberapa minggu lagi itu gimana nih, sudah ada yang berhasil masuk nggak, kemana gitu. Nanti kita bisa coba kontak nih. Tapi paling nggak untuk membuat mereka mau mulai aja itu udah bagus gitu ya. Karena dengan program yang sangat pendek, dengan dana yang terbatas ini, paling nggak mereka berani mencoba dan coba masuk lah, sehingga dikenal di luar desa itu gitu, atau di luar kota Bogor gitu. Seperti itu ya Pak Rama ya. Iya, terima kasih Pak. Ini keyword yang luar biasa ini teman-teman ya. Tepuk tangan dong ya. Aduh, luar biasa sekali. Nah, kalau kita kembali ke Mbak Ima ya. Mbak Ima ini kita berbicara UMKM dari sisi BUMDes ya. Nah, memang mereka nggak mudah Mbak ya di lapangan untuk memahami partnership dan bahasa-bahasa yang mungkin berat gitu. Nah, itu tantangan-tantangan itu pasti dihadapi ya Mbak ya. Nah, itu seperti apa Mbak kendala yang dihadapi itu yang ada di pada saat perjalanan menjalani kegiatan Pengmas ini, dan juga kira-kira dari itu impactnya seperti apa sih Mbak hasilnya tiba-tiba ya, mungkin bisa disampaikan Mbak. Ya, terima kasih Mas Rama. Jadi ketika kita hadir ke sana, kita langsung bertemu dengan pengurus BUMDesnya itu, kita tanyakan pertama, ya kita terangkan ya untuk pembinaan langkah-langkah, strategi-strategi dan program untuk pembinaan kepada BUMDes, dan pengembangannya itu adalah seperti apa, step by stepnya. Tetapi dari strategi-strategi dan kemudian program yang kemudian bisa dilakukan untuk pengembangan, pembinaan dan pengembangan BUMDes itu memang ada masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi mereka. Nah, sehingga kemudian kami tarik ke mendasar itu adalah revitalisasi kelembagaan, karena memang kita tanyakan terkait dengan ini dulu pendirian BUMDesnya Pantai Bakti Bakti Maju Mandiri ini, di Pantai Bakti ini fokusnya apa? Fokusnya adalah untuk kegiatan untuk pengembangan pariwisata Pantai Bakti. Lalu kemudian dan tambak udang ya seperti itu, dan kemudian didirikannya dengan apa Pak gitu. Ada peraturan desanya gitu ya tentang pendiriannya, lalu kemudian penyertaan modal ya ke dalam BUMDesnya itu sendiri. Lalu kami menanyakan terkait dengan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. Lalu kemudian juga terkait dengan planningnya mereka ya ke depan itu adalah
bisnis plan-nya adalah seperti apa gitu. Nah, kendalanya memang yang dihadapi mereka ini stagnan karena memang mereka khawatir karena kemarin itu ketika mereka usaha tambak udang itu terus gak berhasil gitu ya, karena memang ya pembekalan itu sangat penting sekali, dan BUMDes-nya ini belum aktif kembali karena memang mereka khawatir dengan mengelola dana dari desa itu sendiri untuk kegiatan BUMDes sendiri kalau kemudian itu ternyata rugi gitu seperti yang di tambak udang. Jadi yang hal-hal semacam itu ketika kami datang bahwa harusnya BUMDes itu seperti ini. Jadi mereka oke, kita mulai dulu strateginya di mana Mbak Ima gitu. Ya kita mulai dari revitalisasi kelembagaannya, kita nanti cek peraturan desanya, anggaran dasarnya, nanti mereka mulai memikirkan bisnis plan organisasinya mereka, SOP-nya, ya standar-standar itulah yang kami sampaikan ke mereka. Nah, impact-nya memang mereka dengan adanya pertemuan kami kemarin, mereka akan melakukan musyawarah desa ya, untuk pergantian pengurus dan juga untuk pembekalan dari kami yang kami sampaikan kemarin itu seperti apa gitu ya, dan nanti kami akan terus dampingi sampai kemudian pada tahapan selanjutnya, sehingga memang ini tidak bisa per tahun misalkan kita melakukan dengan rentang waktu seperti itu ya, tetapi memang harus dilakukan dengan planning atau dengan rencana aksi yang lebih baik lagi gitu ke depannya, sehingga memang diharapkan memang BUMDes ini bisa naik, bisa lebih maju lagi ya, seperti itu. Harapan kami sih seperti itu, karena di tahun lalu sendiri kami udah main-main di pantai ya Mas. Kalau yang kemarin kita nggak ke pantai lagi karena jadi itu memang ini sebenarnya kalau memang ditunjang dengan sarana infrastruktur dan lain sebagainya dan kemudian lebih bisa diangkat lagi, insya Allah Pantai Bungin atau Pantai Bakti itu menjadi lebih baik dan menjadi daya tarik wisata sehingga bisa mengembangkan perekonomian dari masyarakat setempat juga khususnya untuk BUMDes. Begitu Mas Rahman. Wah ya, terima kasih Mbak Ima, paparannya luar biasa, sangat komplit ya. Baik ke Pak Andrio ya Pak, terkait dengan program Bapak ya, kira-kira tadi kan Bapak berbicara bahwa ini jadi programnya banyak yang berminat gitu ya Pak ya, jadi mengundang mitra-mitra yang lain ya yang terkait gitu. Nah itu kalau berbicara terkait keberlanjutan programnya Pak, itu seperti apa Pak nanti Pak ke depannya Pak untuk program dari program peningkatan di kapasitas yang tadi ya Pak ya, di peta ya Pak, apa tadi? Sorry. Peka. Ya pertama saya mau bicara outputnya dulu ya. Ya silakan Pak. Kalau dari sisi output, satu ternyata pentahelik bisa jalan ya, banyak bisa jalan ya Pak. Banyak yang mau terlibat baik mahasiswa, perusahaan, LSM. Dari sisi peserta, kita itu kemarin sampai harus men-screening, menolak para peserta karena memang kapasitas kita terbatas. Nah isunya sekarang adalah bagaimana ini supaya berkelanjutan. Saya melihat ada beberapa isu. Yang pertama, ini harus diinstitusionalisasi ya. Jadi paling tidak ini jangan jadi program by activities ya. Jadi kalau pas akhir tahun UI punya program, habis itu sekian juta, habis ya, nggak berlanjut ya Pak. Ya, sayang. Padahal perusahaan-perusahaan ini juga bahkan mereka punya program yang lebih sustainable ya. Apalagi kalau kita bicara UI concern dengan SDGs, ini ada isu gender, ada isu masalah pekerjaan. Nah yang kedua, saya kira juga yang perlu sama-sama kita pikirkan, bagus juga jika UI mengendorse, adalah kerjasama antar kita juga sebagai satu paket ya. Karena misalnya kita bicara tetangga kita yang paling dekat Peka ini ada 0,5 juta, ini kita baru sedikit sekali. Yang kedua, Peka itu adalah mikro yang submikro, jadi hampir sama dengan subsisten sebenarnya. Karena subsisten, jadi Anda bisa bayangkan sendiri
kalau ini ilmunya via yang masuk, saya khawatir ketinggian. Jadi misalnya saya membayangkan ya harus kerjasama dengan kesejahteraan sosial ya, dengan bagian-bagian lain. Beda dengan UMKM yang levelnya kecil atau mungkin menengah. Ya ilmu ekonomi juga saya kira bicara mikro submikro pusing lagi ya Bu ya, menangani orang-orangnya. Nah ini tantangan sendiri, bagaimana kita membangun ibu-ibu yang dengan segala persoalannya gitu ya, yang mengharukan dan juga memprihatinkan. Jadi saya pikir dalam kesempatan ini Universitas Indonesia bisa mendorong lintas, bukan pentahali keluar tapi lintas ke dalam, bikin program yang lebih sustainable dan juga bersama-sama. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Pak Andrio ya atas paparannya. Ini sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab. Oh iya, silakan Pak. Ini mungkin karena alam ya. Jadi alam ini nggak bisa ditentukan di mana, diprediksi ya, di mana keluar ini ya. Oke, ini pertanyaan singkat saja ya untuk masing-masing dari panelis yang hadir pada siang hari ini. Ya, jadi tadi sudah ditanyakan sedikit ya tentang keberlanjutan. Jadi kira-kira dari program ini Bapak Ibu mendapatkan insight yang seperti apa Bu? Yang kira-kira indah, yang benar-benar yang bisa di-sharing nih buat adik-adik dan yang peserta ya yang mengikuti di online ini, ada nilai value yang benar-benar indah yang ingin di-sharing kan, dan juga bagaimana nilai-nilai ini tuh bisa Bapak Ibu mau jaga seperti apa gitu. Jadi keberlanjutan programnya mau seperti apa gitu ke depannya. Nah, mungkin bisa dari Mbak Ina dulu. Ya, silakan. Mbak Ima, ya. Silakan. Oke Mas Rama, begitu pertama kali saya menuju ke Pantai Bakti, memang ini kawasannya jauh sekali dari Jakarta gitu, tetapi saya lihat dari sisi masyarakatnya, karena memang pada saat kami pertama di tahun lalu hadir itu mereka sangat cukup antusias ya, bagaimana sama-sama bisa memperjuangkan untuk BUMDes-nya bisa maju gitu ya, dan mereka juga menyampaikan terkait dengan bagaimana supaya kami bisa diberikan tips atau kemudian di-sharing ya informasi untuk kami bisa lebih maju lagi gitu. Dan kemarin yang kami hadir di sana, insight yang kami berikan bahwa memang UI perlu untuk kemudian bisa turun dan menjadi rekan atau bisa menjadi partner mereka gitu ya. Karena dengan bekal pengetahuan dari kita bisa berkolaborasi dan menjadi partner yang baik untuk ayo kita sama-sama apa yang kita bisa kontribusikan dari pengetahuan kami gitu ya, pengetahuan kita di UI dengan mahasiswa kepada mereka. Masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan, karena memang tugas pengabdian ini juga masuk ke daerah yang 3T ya untuk Pantai Bungin itu sendiri, sehingga memang merasa terenyuh dan merasa terpanggil untuk terus bisa mendampingi mereka. Begitu Mas Rama. Ya, terima kasih Bu Ima. Dari Bu Ana silakan. Oke, kalau melihat Sembalun ya, yang pertama mungkin orang baru datang ke Sembalun, alamnya indah banget Pak. Waduh, jadi pengen saya sendiri ya turunan orang Minang, saya udah merasa alam Minang indah. Saya harus berbesar hati mengakui Sembalun lebih indah. Masya Allah ya. Tapi masalahnya nggak semua orang tahu mengenai Sembalun. Iya betul. Jadi itu dan kemudian kita lihat dari masyarakatnya pun gitu. Mereka itu memang pekerja keras. Perempuannya itu kayak mau bekerja keras untuk masa depan lebih baik. Cuma memang Sembalun ini permasalahannya adalah diakses. Karena mereka jauh dari sistem distribusi, karena kan mereka terletaknya itu kan Jawa, Bali, baru habis itu Nusa Tenggara Barat kan. Jadi gimana caranya tantangan Indonesia dengan kepulauannya ini bisa kita bantu gitu. Maka dari itu kami bilang ini nggak ada cara lain selain go digital, dan go digitalnya itu juga dengan
jangan cara mainstream gitu ya, dengan marketplace, karena kalau enggak nanti mereka kalah dengan orang-orang Jawa yang distribusinya lebih baik. Jadi kenapa tadi kita Pekan Sembalun, dan alhamdulillah dari mereka penerimaannya juga sangat baik, Pak. Jadi berharap lah ya bahwa pembelajarannya juga Indonesia, bukan hanya Jawa dan Sumatera. Jadi program ini memang akhirnya membuat Pengmas itu kan seharusnya bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Betul. Dan mungkin kami dari fakultas paling kapitalis UI gitu. Iyalah aku kok, tapi kami kapitalis yang tidak bengis, kapitalis yang membangun masyarakat. Kita merasa bahwa memang harus mahasiswa ini ikut paham mengenai bahwa ada masyarakat Indonesia yang juga harus bagian yang kita bantu bersama, karena ketika mereka tersentuh, ekonomi mereka semakin baik, itu ibaratnya ya kita akan menjadi lebih baik juga secara komunitas Indonesia yang besar gitu. Jadi kami berharap sih ke depan ini bisa katakanlah sama gitu dengan tadi obrolan pribadi kami gitu di sini gitu. Kayaknya kita perlu caranya begitu udah masuk mungkin diperbesar lagi, dan mungkin saya nggak tahu nih, mungkin pesan pribadi ya Pak ya, DPPM gitu. Siapa tahu KKN mahasiswa dihidupkan lagi, dibesarkan lagi, karena kalau enggak nanti mahasiswa UI mainnya di kota-kota besar, cari gaji besar aja gitu, tapi tempat-tempat yang enak gitu ya Bu. Tapi melupakan akar bahwa mahasiswa itu seharusnya juga bisa giving back to society. Dan mungkin nih kalau mbak-mbak mahasiswa dan kakak-kakak mahasiswa di sini juga akhirnya harus tahu ketika melakukan KKN, kenapa? Karena sebagian tuition fee-nya UI walaupun dibilang mahal itu, sebagian juga masih disubsidi pemerintah. Jadi harus giving back lagi. Maaf ya Pak kalau saya ada pesan tersembunyi dengan KKN. Gak apa-apa. Terima kasih. Betul, benar banget. Tepuk tangan dulu buat Bu Ana, betul sekali ya. Jadi memang harus disupport ya Bu ya. Jadi bukan hanya kerja 1-2 orang, seluruhnya ya harus bergandeng tangan ya untuk menyelesaikan kondisi-kondisi di seluruh Nusantara ini ya. Oke, Bu Mareta silakan. Oh iya, silakan Bu Ima. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya apresiasi juga ya untuk Festival Pengmas hari ini mengangkat UMKM, karena mungkin kalau kita ingat waktu pandemi COVID kemarin yang menyelamatkan ekonomi kita, salah satu yang terbesar adalah dari UMKM, di mana pada saat kantor-kantor struggle tutup, tapi masyarakat kita masih bisa bertahan hidup dengan usahanya di rumah dan usaha mikro ini. Jadi memang ini menjadi concern yang sangat baik kalau memang kita bisa terus berkolaborasi, dan setelah turun di lapangan melihat betapa mereka ini semangat sekali menyerap transfer knowledge, kolaborasi, juga memberikan input bagi kami dan mahasiswa tanpa melihat ini adik-adik yang turun ke lapangan walaupun mereka jauh banyak lebih senior ya Pak, dan mau mendengar dari apa yang disampaikan dari teman-teman kita yang usianya mungkin 18 sampai 20 tahun, karena yang in charge langsung ke depan memang anak-anak walaupun mereka tahu di belakangnya ada para dosen. Tapi sifat saling menghargai itu menurut saya yang menjadi kunci nantinya akan menjadi kebermanfaatan yang berkelanjutan. Jadi ini kalau di vokasi tadi mungkin mereka secara nggak langsung menjadi laboratorium juga buat kami. Tadi Ibu juga sampaikan bahwa ini adalah part of dari Tridharma kita, dan dari hasil pengabdian masyarakat ini sebenarnya kita bisa giving back ke masyarakat yang sangat baik dan memberikan dampak real bagi masyarakat. Jadi apa ilmu kita tidak hanya terhenti pada jurnal-jurnal penelitian, juga bisa kita langsung di masyarakat seperti itu. Nah, terima kasih juga insight-nya hari ini Bapak sudah melaksanakan Pentahelix. Mungkin nanti kami akan coba juga dengan pemerintah kota. Kalau di kami ini Abek. Kenapa Jabodetabek tadi? Karena ternyata di dekat kita nih, di sekitar kita masih banyak untuk dan sedang berusaha mengembangkan usahanya, di mana kita sebagai kampus yang berada juga di Depok
Jakarta juga mungkin perlu memberikan kontribusi juga pada masyarakat terdekat selain tentunya ke daerah juga ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mareta. Ya silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Jadi Pak kalau Bayu memikirkan mengenai kontribusi ya atau pelajaran yang kita dapatkan gitu. Yang pertama itu yang buat saya sangat berkesan itu adalah bahwa kita sebagai insan pendidikan itu bisa memberikan sharing pengetahuan dalam bentuk skill ya. Artinya gini, ketika kami melakukan workshop itu di balai desa, pada saat sama itu ada suplai beras dari pemerintah kalau nggak salah. Satu truk beras itu ngasih beras. Jadi kami pikir ya kalau ngasih beras mereka udah bisa gitu. Sudah ada pihak-pihak yang memberikan beras ya. Artinya memberikan bantuan berupa material, bentuknya material. Tapi kita ini kan insan pendidikan ya. Jadi yang kita berikan itu adalah skill. Kita sharing ke mereka itu pengetahuan dan skill yang bentuknya bukan materi tapi justru melengkapi mereka supaya bisa masuk dalam satu dunia yang lebih advance gitu ya. Jadi bergerak tidak di level hanya menjual secara fisik misalnya, tapi juga gimana menembus satu pasar yang lebih complicated, lebih sophisticated gitu ya. Contoh refleksi saya di tahun lalu itu di Desa Sapit ya, di Lombok itu ada teman-teman yang melakukan Pengmas bentuknya membersihkan sampah. Nah, di Lombok itu pantainya banyak yang kotor. Ya mohon maaf ini kenyataan, saya ambil video dan gambar-gambar kotor sekali. Nah, bentuknya seharusnya memang betul membersihkan sampah, tapi juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat gimana mereka mampu supaya daerah itu tidak kebanyakan sampah, mereka bisa mengolah sampah ya. Jadi itu skill yang diberikan kepada mereka oleh kita sharing pengetahuan berupa gini loh cara mengolah sampah. Enggak cuma kita bersihkan sampahnya, kita ajarkan cara mengolah sampah yang baik ya. Sama dengan ini di digital marketing itu kita mungkin nggak bisa memberikan dana berupa kapital untuk usaha ya, tapi skill untuk supaya mereka usahanya lebih maju. Gitu. Ya. Nah, pelajaran dari buat kami nih pelaku Pengmas ya, itu kenapa kami semangat untuk ikut Pengmas setiap tahun? Karena setiap tahun itu setiap ikut Pengmas selalu dapat pengalaman dan pengetahuan baru yang luar biasa. Contohnya ketika melakukan Pengmas tentang kerukunan umat beragama, kami baru tahu tuh kalau yang namanya pura Hindu terbesar di Indonesia itu bukan di Pulau Bali. Yang pertama di Pulau Bali, kedua itu di Kabupaten Bogor gitu ya. Pura Hindu ya, terbesar di Indonesia ya, di daerah yang mayoritas Muslim. Ada pura terbesar di sana di bawah gunung itu. Nah, kami baru tahu. Ada namanya kuil Buddha Nichiren itu ternyata ada di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Taman Sari, baru tahu gitu ya. Artinya kami sebagai pelakunya nih secara personal tuh ternyata manfaatnya banyak juga nih, pengalaman baru, pengetahuan yang sangat surprising buat kami gitu ya. Nah itu membuat faktor personal mungkin ya, tiap tahun tuh kami selalu semangat ikut Pengmas karena ya selain berkontribusi ke masyarakat, banyak sekali insight, pengalaman dan kesadaran baru yang kami dapatkan. Jadi wah kita ikut Pengmas lagi nih tahun depan nih, kemana gitu ya. Harapan kami bisa kembali ke Desa Sapit di Lombok meneruskan yang tahun lalu kami kerjakan, jadi sifatnya lebih kontinu gitu ya. Gitu ya Pak Rama ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Bayu ya, luar biasa. Jadi memang ada pengalaman individu ya Pak ya, kita melihat teman-teman kita sukses, berkembang, itu justru kita semakin mau ikut lagi ya. Oke, terakhir Pak, mungkin ada pembelajaran atau insight Pak yang didapat dalam program ini Pak, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin bukan insight karena tadi sudah disampaikan. Lebih kesan aja ya. Boleh. Mengikuti Ibu dari ekonomi tadi. Kapitalis. Tapi enggak ini ya. Enggak bengis. Kesan saya 2. Yang pertama waktu kami memulai itu saya sedih sekali. Sampai sebenarnya menitikkan air mata. Mengapa? Karena ternyata di depan saya ini perwakilan ya, ibu-ibu di tetangganya UI begitu banyak ya. 500 juta dan kita hanya bisa ngambil 75 orang dari seluruh kecamatan. Jadi sedih karena kita belum bisa berbuat banyak. Yang kedua ya tentu harapan
ada kebanggaan juga meskipun kita baru mulai moga-moga UI memberikan juga perhatian banyak kepada lingkungan kita yang paling dekat ini dan bisa berkelanjutan, yaitu kesan sama pesannya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrio, luar biasa. Pada kegiatan hari ini banyak hal yang telah kita dapatkan ya, pelajari, dan juga bagaimana para pahlawan-pahlawan pendidikan kita ini di UI memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi UMKM dan BUMDes ya, dengan melihat potensi-potensi yang bisa ditingkatkan. Memasuki kegiatan terakhir ini kita ada memberikan 3 penanya gitu ya, 3 penanya, dan ada mungkin tadi mungkin ada nggak panitia bisa? Tadi udah pada ini ya, oke. Tadi teman-temannya ya. Oke, jadi kita sebenarnya ada hadiah nih. Mungkin di sini kita kasih dulu ke teman-teman floor yang berbaju merah ya. Halo Mas ya. Yang di baju sana warna hijau ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita ada memberikan gift 3 hadiah bagi 3 penanya nih. Ya, ini ada yang mau bertanya terkait program dari talk show hari ini tentang penguatan UMKM dan BUMDes dari Pengabdian Masyarakat tahun 2023. Kan ya Mbak, silakan. Ya, ya 2 dan 1 lagi 3 pas ya, udah sip. Ya mungkin silakan boleh dibantu dari teman-teman panitia untuk menyampaikan mikrofonnya. Ya jadi ada dari Mbak yang sebelah kanan 1, yang Mas yang merah 2, sama Mas yang hijau tadi 3 yang di depan situ. Silakan. Ya. Boleh sampaikan nama ya, atau dari fakultas mana, mau ditujukan ke siapa atau mau ke semuanya juga silakan. Oh dari sini dulu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya sangat berbangga hati karena bisa hadir di Festival Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023. Dan saya sangat bersyukur karena tahun 2022 sama dipercayakan ikut andil dalam pengabdian masyarakat. Ya. Kebetulan perkenalkan nama saya Safar dari Fakultas Keperawatan. Oh, keperawatan, Safar dari keperawatan. Silakan Mas Safar. Sudah alumni ya, dan masih diberi oleh Universitas bulan ini mengadakan pengabdian masyarakat bersama dosen. Ya. Yang ingin saya masukkan untuk mungkin linknya agak ke atasan dikit Mas. Ya, naik ya gitu. Ya. Tes. Memberikan masukan untuk pengabdian masyarakat ini, semoga mahasiswa-mahasiswa lain termotivasi untuk ikut pengabdian masyarakat ini. Dan untuk kedepannya saya pikir untuk evaluasi setelah kita melakukan pengabdian masyarakat, contohnya kemarin saya di NTT di Kabupaten Pacar, itu bagaimana setelah kita melakukan pengabdian masyarakat, bagaimana kita mengevaluasi kembali yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Itu aja, sebagai pandangan saya masih kurang gitu. Bagaimana kita mengevaluasinya kembali, apakah pengabdi yang sudah mengabdi di tempat itu kembali ke sana untuk mengevaluasi atau bagaimana. Itu aja. Terima kasih. Oke, tolak ukur ya, bagaimana mengevaluasi kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan ya. Oke, nanti ini kita simpan dulu. Boleh langsung ke yang kedua Mbak? Yang
Mas berwarna hijau dan Mbak yang di sana di belakang menggunakan kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sugihartono, asal saya dari Kota Medan. Jadi saya juga pernah melakukan pemberdayaan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang. Jadi di sana itu saya membuat program hasil olahan ikan tuna, Bapak Ibu. Jadi yang mana keinginan saya itu menjadi cikal bakal makanan khas Nusa Tenggara Timur khususnya. Dan memang saya melakukan pemberdayaan ini sudah mendalami 1 tahun. Hanya saja kita masih kurang dalam pemasaran, dan yang mau saya tanyakan adalah bagaimana produk ini bisa masuk ke ranah jajanan oleh-oleh khususnya dalam sistem pemerintahan langsung, misalnya dari provinsi ataupun dinas-dinas terkait. Jadi harapan kita tuh supaya tamu-tamu dari luar itu langsung membelanjakan hasil produk yang sudah diciptakan dari desa. Dan juga sama halnya seperti Mas pertanyaan yang sebelumnya adalah bagaimana kita untuk monitoring evaluasi, dan itu yang paling penting sangat sekali bagi saya pribadi. Itu juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir nanti mungkin masing-masing menjawab saja ya, memberikan pandangan ketiga ini pertanyaan tadi. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Asputia Damayanti. Saya mahasiswi magister di Fakultas Ilmu Administrasi. Ya. Kebetulan kemarin juga saya bersama dengan Pak Andreo, timnya Pak Andreo untuk melaksanakan pengabdian masyarakat bersama PK UMKM di Kota Depok. Mungkin kalau saya sebagai pelaksana ya, rasanya karena kami juga melakukan pengmas yang berkelanjutan dari tahun 2022 kemarin dan tahun 2023 ini, dan juga mendampingi grup yang sama dan semakin berkembang. Tentu rasanya setiap menghadapi pengmas yang berkelanjutan ini rasanya ingin selalu mencapai sebuah kesempurnaan gitu ya. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengmas di wilayah-wilayah lain gitu ya, dan mungkin audiensnya juga kurang lebih sama. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih menciptakan pengmas yang ideal tuh harusnya seperti apa yang disupport oleh universitas khususnya? Ya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Ya, pengmas yang ideal ya. Jadi kita sudah punya 3 pertanyaan. Bagaimana tolak ukur, mungkin ini sama nanti. Yang satu adalah strategi untuk bisa masuk ya di produk yang dijualnya tadi di pemerintahan, dan pengmas yang ideal itu seperti apa? Monggo Bu Ana. Oke, mungkin pertama evaluasi ya. Pertanyaan dari yang Mas Baju Merah dari keperawatan. Satu hal yang kami pelajari bahwa pengmas ini bukan seperti mesin. Satu hal yang perlu diingat, manusia bukan mesin. Jadi manusia punya kompleksitas dengan permasalahannya, jangan dilihat dia sebagai target. Salah satu guru kami mengajarkan adalah kita harus dari pendekatan bottom up itu penting. Jadi ada pendekatan participatory analysis. Jadi apa target kita sama target dia harus seiring, sejalan, seiringan. Jangan ibaratnya kita memaksakan agenda target kita ke mereka. Nah, setelah itu akan lebih going concern dibanding katakanlah kita maksain target kita ke mereka. Itu satu. Dan itu adalah cara kami mengukur. Ketika memang kita udah punya katakanlah appraisal bahasanya participatory appraisal ini kita bareng, targetnya jadi kita juga bareng-bareng ngejarnya. Mungkin itu satu ya Mas ya, nanti mungkin pengabdi masyarakat yang lain bisa melanjutkan. Terus yang kedua, bagaimana bisa masuk ke pemerintahan, use your UI network. Jadi nih kita kebetulan yang jadi gubernur NTB itu adalah alumni FIB UI juga. Jadi gampang, foto aja sama dia, jadi kita pamerin.
nih kita ketemu sama Bang Zul, walaupun sekarang beliau udah demisioner ya karena mau pemilu lagi kan. Ya udah habis itu, oh temennya Pak Zul nih. Sometimes we need to use that one. Tapi nggak apa-apa, Pak Zulnya juga dukung kan gitu. Tapi kadang-kadang di lapangan kita perlu main-main seperti itu gitu. Untuk getting what so called formal referent power gitu. Terus habis itu kita di program ini Pekan Sembalun itu kita kampanye di bawahnya adalah support local business. Jadi kita meriding tema bahwa kita jangan ngambil produk-produk yang udah rame di pasaran yang udah ada di Alfamart. We need to support local business. Itu yang membuat kita juga bisa engage dengan pemerintahan. Satu dari atas foto eksis, yang kedua adalah support local business. Mungkin kalau itu dari kami gitu. Nah kalau yang ketiga, apakah ada pengmas ideal? Menurut kami pengmas nggak akan ada yang ideal karena pengmas ini tergantung daerah, sifatnya kontekstual. Permasalahan di satu daerah berbeda di permasalahan di daerah yang lain. Misalnya kenapa? Misalnya gini, ketika kami dekat ke Sembalun, walaupun sama-sama NTB, kebetulan juga ada binaan gitu di daerah yang justru banyak kantong ex buruh migrannya. Ya itu beda. Yang satu pendekatannya lebih pariwisata, kita support lokal bisnis gitu. Yang satu itu lebih ke arah bagaimana pemberdayaan buruh migran perempuan yang udah balik dan mereka supaya tetap berdaya dan setelah bahasanya diperah gitu keringatnya untuk jadi tenaga kerja gitu. Jadi ibaratnya justru ketika kita bisa membuat program yang lebih customized, itu justru malah keunggulan Pengmas gitu, karena there's no such thing as the best answer dalam pengabdian masyarakat kayak matematik. Kalau kita belajar matematik kan akan ada selalu titik di mana itu jawaban yang benar, itu jawaban yang optimum gitu. Nah kalau Pengmas, kalau menurut hemat kami adalah this is the combination of science and art juga. Mungkin itu dari kami, silahkan selanjutnya. Ya. Terima kasih Mbak Ana, udah diborong semua itu sebenarnya jawabannya udah ya. Iya 3, oke silakan. Mungkin kasih tambahan pandangan lagi, silakan Mbak. Baik, mungkin saya coba jawab ya untuk Monef. Yang pertama mungkin supaya kita tahu bagaimana mengukurnya, maka kita juga harus tahu di mana kita memulai gitu ya. Jadi pertama analisis situasinya dulu, ini sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa. Apakah mereka ada di level knowledge yang nol knowledge-nya sehingga harus knowledge-nya dulu dibangun. Karena untuk mencapai perubahan perilaku atau social change itu dia akan membutuhkan fase-fase sebelumnya. Jadi kita harus kenali dulu untuk isu yang kita bawa ini, mereka itu udah terbangun nggak pengetahuannya. Kalau belum ya berarti goals kita harus itu dulu, pengetahuan dulu. Kalau misalnya pengetahuannya udah kebangun, dia udah interest nggak untuk idea kita ini sudah diterima apa enggak. Karena menurut saya si Pengmas ini adalah kuncinya pertama mereka harus terima dulu idea yang kita bawa yang mungkin bisa kita develop bersama itu tadi. Jadi idea kita apa, lalu kita lihat responsnya mereka, diskusikan lagi menjadi yang lebih utuh sehingga mungkin untuk Monef bisa ditentukan objektif yang real dan tidak muluk dulu gitu ya, tergantung dari fase di masyarakatnya itu lagi ada di posisi mana. Jadi kalau misalnya dia knowledge-nya 0, kita menargetkan 1 tahun berubah perilaku gitu, mungkin mustahil gitu ya Mas. Jadi sehingga nanti menjadi tidak valid atau mungkin nggak tercapai gitu. Nah, kalau kenaikan knowledge nanti kita lihat lagi, kan ada ya indikator-indikator pengetahuan sudah tertransfer seperti apa, indikator-indikator sikap mereka udah approve sama idea kita apa belum seperti apa. Dan jangan lupa untuk mungkin kalau terkait Pengmas ideal tadi, betul memang nggak ada yang ideal dan semuanya customize. Cuma mungkin kita bisa optimalkan dari segi idea yang kita bawa, karena ini kita tentang memasukkan idea, gagasan untuk perubahan itu sendiri. Ketika itu di-approve mungkin akan lebih mudah untuk ke step selanjutnya. Lalu kemudian mungkin bagi Pengmas selain ide tersebut ya tentu saja
infrastruktur pendukung yang tangible lainnya seperti tadi yang Ibu lakukan, bikin Peken Sembalun tadi, itu menjadi wadah yang real bagi mereka. Jadi kombinasi antara ide yang kita lemparkan atau gagasan perubahan yang kita lontarkan dengan juga aspek-aspek penunjang lainnya, tangible tools yang bisa mereka gunakan untuk menjalankannya. Seperti itu sih kurang lebih. Sehingga nanti jangan lupa juga untuk membentuk tadi change agent yang ada di lokasi kita pegang pentolan-pentolannya gitu ya. Karena bagaimanapun peran dari tokoh masyarakat itu akan sangat membantu kita. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak. Baik. Ya. Untuk pertanyaan pertama mengenai evaluasi, kalau saya usulkan itu yaitu membuat evaluasi itu bagian dari luaran sekaligus. Jadi sekarang kan keluarannya itu berita populer ya, misalnya video, buku ISBN seperti itu ya, atau artikel. Nah, mengapa tidak dibikin luarannya evaluasi dan harus ada bukti empirisnya gitu ya. Jadi misalnya setelah berapa bulan misalnya nih, gimana tim ini bisa kembali terus kemudian melihat tuh secara empiris hasilnya apa kalau ada ya. Nah, tapi itu butuh dana. Jadi kalau kayak kami ya misalnya dengan 10 juta itu nggak bisa itu melakukan itu, sulit ya. Karena bikin satu acara aja itu satu orang yang datang kita beri 50.000. Nanti pembicara 750.000, pembicara lain 300.000. Itu satu kegiatan aja udah habis berapa juta ya. Nah, kalau ingin ada satu bentuk evaluasi yang memang terukur gitu ya, ya berarti memang harus ada tambahan dana dan harus ada menjadi syarat laporan itu adalah evaluasi gitu ya. Evaluasi atau progres paling enggak perkembangan lah dari yang sebelumnya sebelum ada kegiatan, setelah kegiatan hasilnya apa itu ada monitoring gitu ya. Kemudian yang kedua untuk menembus pemerintah ya, menjalin hubungan dengan pemerintah. Pengalaman saya itu dari awal program Pengmas itu sudah langsung datang ke unsur pemerintah ya. Jadi kami waktu di Lombok Timur ya, itu datang ke Pak Bupati Lombok Barat, saya agak lupa sih. Langsung ketemu Bupati, ketemu audiensi, terus mengatakan kami mau bikin program ini, mau didukung. Kita undang Pak Bupati datang untuk meresmikan. Jadi gongnya itu Pak Bupati itu datang dengan segenap pengawalnya itu ya. Yang kedua tahun lalu di Lombok kami datang ke Pak Gubernur, Pak Zul ini persis. Bang Zul itu kami datang juga audiensi langsung ketemu Bang Zul, dan kebetulan beliau itu alumni FEUI ya. Terus alumni Amerika pula kan. Nah, kebetulan saya dan teman tuh lulusan Amerika, langsung ngobrol nyambung. Wah Amerika gini-gini. Nah, jadi ada kedekatan lah ya, emosi dengan pejabat. Nah, itu akan lebih lancar ya. Tapi memang harus ada unsur ini sih, koneksi lah ya dengan orang pemerintah itu prosesnya agak lama juga karena ada protokolnya gitu ya. Mencari waktu yang pas untuk audiensnya agak susah juga, tapi untung berhasil. Mungkin itu yang bisa sarankan. Pengmas yang ideal itu mungkin yang membuat ideal adalah semakin besar dananya semakin ideal gitu ya. Tetapi nah ya ngarep ya Pak. Karena kalau dengan 10 juta idealnya agak sulit ya. Tapi itu sudah terlaksana dengan tujuan yang kita canangkan sudah bagus ya. Tapi semakin besar dana diberikan, semakin luas cakupan programnya, dan juga kan bentuk kegiatannya semakin banyak gitu ya. Itu akan semakin ideal ya. Misalnya dengan berapa? 10 juta, 20 juta, bikin kegiatan bersih pantai gitu kan. Bisa ya satu peristiwa gitu kan. Tapi kemudian untuk mendidik masyarakat situ, tahu cara mengolah sampah kan nggak cukup segitu gitu kan. Dan mungkin waktunya lama ya, harus beberapa minggu, beberapa bulan gitu kan. Nah itu kan juga butuh dana. Nah mungkin yang ideal seperti itu. Jadi tidak hanya membantu mereka bersih sampah, bersih pantai gitu atau bersih desa, tidak hanya memberikan sembako, tapi gimana caranya mereka dengan skill yang kita berikan mereka bisa lebih independen ya, membersihkan sampah secara mandiri oleh insan desa, penduduk desa gitu ya. Kemudian juga punya skill yang tadi kalau contoh saya kan menembus pasar digital, itu mereka bisa melakukan itu. Nah kalau itu tercapai itu ideal ya. Nah tapi ya betul, menurut saya dengan dana yang lebih banyak, dirancang program yang lebih sophisticated ya, dengan lebih banyak kegiatan dan dengan ada ukuran-ukuran jelas ya, hasilnya apa, evaluasinya gimana, nah itu semakin ideal. Ya seperti itu ya Pak Rama ya. Terima kasih. Kita tunggu azan sebentar ya Pak ya.
Oke, yang terakhir Pak, silakan Pak. Ya, saya ada 17 jawaban ya. Tapi karena udah diborong semua ya jadi nggak keluar. Iya, betul. Mungkin tadi diminta katanya suruh membuat rangkuman. Rangkumannya cuma satu kata sebenarnya. Dari mulai kita mau melaksanakan, menghubungi lain-lain, kata kuncinya adalah partisipatori. Tadi saya bilang. Ya, setuju tuh. Lalu mulai dalam pelaksanaan partisipatori para mahasiswa lain-lain juga. Dan terakhir bahkan evaluasi pun saya kira partisipatori lagi. Jadi saya kira kata kuncinya partisipatori ya Bu ya untuk tema hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andrio atas rangkumannya nih ya dari jawaban-jawaban yang memang betul ya. Ketika kita memang mau melakukan kegiatan Pekmas itu perlu ada partisipasi ya, baik itu di awal, di akhir maupun nanti di pertengahan, karena saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Ana bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya, justru kembali lagi potensi mereka seperti apa, resource yang mereka miliki sejauh mana gitu ya, dan kita yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Pada kegiatan hari ini sedikit saya rangkum ya pada talk show ini bahwa penguatan ekonomi UMKM dan BUMDes ini dilihat bisa dikolaborasikan dari berbagai sisi dan berbagai pihak ya. Kita bisa masuk mulai dari peningkatan usahanya, dari bagaimana kita melihat membantu ya membuatkan marketplace-nya gitu tadi ya Bu Ana, bagaimana kita bisa menjadi hub ya untuk membangun kolaborasi antar pentahelix dari seluruh pihak, dan juga bisa kita optimalisasi dari sisi kehumasannya, karena memang kembali lagi marketing yang hebat itu kalau humas yang nggak jalan ya nggak bisa berjalan gitu ya. Jadi kita harus paham dulu ya humas itu yang menebar gitu ya benih-benihnya, nanti tinggal pemasaran lah yang memanen gitu hasilnya. Jadi ini adalah satu bentuk kolaborasi yang komprehensif ya yang hari ini dipaparkan oleh kelima pembicara kita pada hari ini, dan masing-masingnya memberikan luar biasa sumbangsih dampak bagi masyarakatnya. Semoga ini menjadi amal bagi Bapak Ibu sekalian dan juga menjadi memang pahlawan itu memang setia untuk berkorban ya, bukan untuk dikenal namanya tapi membela cita-cita apa yang kita perjuangkan gitu ya. Dan disinilah adalah pahlawan-pahlawan pengabdian masyarakat, pengabdi UI di tahun 2023. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yang sudah dijemur gitu ya pagi di depan gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa semangatnya, berkobar semangatnya untuk melanjutkan pengabdian masyarakat yang lebih besar dampaknya, yang lebih inovatif di masa yang akan datang. Saya selaku moderator berterima kasih, dan saya ucapkan lebih kurang mohon maaf dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.